Tumbaka. Mulai midi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya buka kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan serta Ananda yang telah bergabung dalam kegiatan diseminasi saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin screen share dulu ya. Share screen maksudnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian serta Ananda yang ada pada room ini. Perkenalkan, nama saya Rosnia Ruslan. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian tentang apa dan maksud tujuan kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya mengikuti virtual coordinator training yang dilaksanakan oleh Seameo Seamolek. Itu adalah gabungan dari Dinas Pendidikan se-Asia Tenggara. Dan ini adalah program terakhir saya yang saya jalankan, yaitu program diseminasi, di mana saya telah melakukan 6 kali latihan, di antaranya 2 kali menjadi host, 2 kali menjadi moderator, dan 2 kali menjadi presenter. Ini adalah program diseminasi, yaitu program terakhir dari VCT Batch 8 yang saya ikuti, di mana kegiatan pada diseminasi ini adalah menunjukkan apa-apa yang telah saya pelajari pada VCT, pada pelatihan saat 2 bulan yang lalu. Jadi pelatihan itu saya sudah laksanakan selama 2 bulan dan ini adalah program terakhir yaitu diseminasi, dan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah how to organize virtual meeting. Jadi bagaimana kita mengelola atau mengkoordinir virtual meeting, di mana ada host, moderator, dan presenter, dan bonus tutorial membuat flyer dengan Canva. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan membacakan biodata singkat saya. Nama saya Rosnia Ruslan. Tempat tanggal lahir saya, Ujung Pandang, 29 Mei 1990. Pekerjaan saya saat ini adalah guru. Status menikah dan memiliki 1 orang anak. Riwayat pendidikan SD Impres Perumnas Antang 3 Kota Makassar, SMP Negeri 23 Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, Universitas Negeri Makassar Pendidikan Kimia dan Penelitian Evaluasi Pendidikan. Riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di SD SMP IT Ikhtiar Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan 2017. Sebelumnya teman-teman, apakah mendengar suara saya? Iya Bu, suaranya bagus. Oh, kedengaran. Ya, terima kasih banyak
Bu. Kedengaran, Bu. Oh iya, makasih. Soalnya saya ragu tadi. Ya, Lebih bagus dari yang tadi. oke. Makasih. Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, saya bekerja di SDN Paramasan Bawah 3, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian karya tulis yang saya hasilkan yaitu antologi berupa antologi pendidikan di tengah pandemi. Antologi ini adalah sebuah buku yang tergabung beberapa tulisan, itu beberapa orang juga, tapi alhamdulillah sudah ber-ISBN. Kemudian analisis butir soal akhir SDN Paramasan Bawah 3, itu saya lakukan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja saya. Next. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian serta Ananda yang ada di room ini pasti sudah familiar dengan istilah virtual meeting. Apa sih virtual meeting itu? Jadi secara umum adalah virtual meeting itu adalah pertemuan yang diselenggarakan secara online atau dalam jaringan. Mengingat kondisi saat ini yang pandemi, itu kita saat ini marak atau sangat ramai menggunakan virtual meeting. Ada beberapa aplikasi yang kita sering gunakan itu misalnya Zoom, Webex, ataupun Google Meet yang saat ini kita gunakan. Pasti teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu sangat sudah tidak asing dengan virtual meeting. Nah, dalam pelaksanaan virtual meeting itu pasti ada yang namanya kata kelola, mengelola atau mengkoordinir yang namanya virtual meeting agar virtual meeting itu terselenggara dengan baik. Jadi tidak hanya pertemuan-pertemuan yang secara offline atau yang biasanya yang dulu sebelum pandemi ini kita dilaksanakan. Nah, biasanya kan secara offline itu paling sering. Akan tetapi karena pandemi makanya kita menggunakan virtual meeting. Nah, dalam virtual meeting itu tidak hanya satu orang aja yang berperan dalam virtual meeting, tetapi banyak ada beberapa orang yang berkolaborasi untuk terselenggaranya yang namanya virtual meeting. Sama halnya dengan kegiatan offline yang kita laksanakan, yang kita selenggarakan, itu pasti ada beberapa orang yang berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan kita. Sama halnya dengan virtual meeting ini. Jadi, siapa saja atau apa saja komponen-komponen dalam virtual meeting yang harus ada sehingga terlaksananya virtual meeting ini dengan baik. Jadi, ada beberapa komponen. Yang pertama, ada host, ada moderator, dan ada presenter. Nah, host itu apa? Host itu pasti teman-teman mungkin sudah tidak asing. Host itu apa? Ya, host itu ya pembawa acara. Atau biasa istilahnya dengan istilah tuan rumah. Kalau kita mengistilahkan itu dia tuan rumah. Jadi dia yang mengatur, dia yang menyediakan, kemudian dia yang membawakan acara seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya moderator. Nah, moderator itu siapa atau tugasnya apa dalam kegiatan. Jadi moderator itu adalah pemandu acara meeting, pemandu kegiatan meeting. Jadi bukan pemandu acara. Pemandu acara adalah host, sedangkan moderator adalah pemandu kegiatan meeting atau salah satu kegiatan yang ada dalam acara.
Kemudian presenter. Nah, biasa presenter itu adalah bintang tamunya atau narasumbernya. Untuk selengkapnya, next. Kita mengetahui apa sih tugas-tugas host itu. Nah, jadi untuk mensukseskan virtual meeting itu ada beberapa langkah. Jadi, ada persiapan sebelum meeting, saat meeting, dan setelah meeting. Jadi, persiapan host sebelum meeting yang pertama itu dia akan menyiapkan room. Dia akan menyiapkan room. Nah, roomnya itu seperti apa? Roomnya itu seperti yang saya atau yang kita gunakan pada pagi hari ini. Jadi, saya mengirim beberapa link. Nah, itu adalah link room yang diharapkan nanti itu adalah tempat atau room meeting kita atau ruangan meeting kita. Jadi itu kode-kodenya yang disebar biasanya itu semacam kode itu ketika kita klik atau semacam link ya. Ketika kita klik nanti kita akan masuk ke dalam room tersebut. Nah, itu tugas host yang pertama itu adalah menyiapkan room. Kemudian apalagi membuat presensi. Membuat presensi atau daftar hadir untuk peserta. Biasanya itu kita gunakan Google Form ya, yang paling standar biasanya kita menggunakan Google Form. Kemudian apalagi? Kemudian mengecek kesiapan petugas. Jadi host yang bertugas untuk mengecek kesiapan petugas yaitu seperti moderator ataupun narasumber menghubungi bagaimana kesediaannya atau saling mengontak untuk kegiatan berlangsungnya acara. Berikutnya ada membuka acara. Jadi host yang membuka acara, jadi misalnya tadi Assalamualaikum, selamat datang kepada peserta dan sebagainya, bla bla bla, itu adalah host. Kemudian memperkenalkan tim, jadi kan kita satu tim, ada moderator, presenter, dan host. Jadi dia memperkenalkan timnya, dirinya sendiri, moderator, dan presenter. Setelah itu mempersilahkan moderator untuk memandu kegiatan meeting. Jadi itu adalah tugas host. Tapi pada saat meeting nanti diambil alih oleh moderator. Nah, disinilah mempersilahkan moderator untuk memandu kegiatan meeting. Nah, pada saat meeting yang mengambil alih kan tadi moderator. Nah, apa sih pekerjaan host? Ya jangan kira host itu setelah mempersilahkan atau menyerahkan ke moderator, host itu sudah nggak ada pekerjaan. Oh, tidak. Tetapi host itu adalah saat meeting, dia sangat berperan di mana dia menjaga room meeting agar tetap kondusif, mengontrol mikrofon dan kamera peserta, memberi peringatan kepada peserta yang mengganggu, serta menyebarkan presensi. Jadi, pada saat meeting, host itu dia mengontrol room sehingga terjadinya suasana room meeting yang kondusif. Jadi semisal ya ada dari rekan-rekan sekalian yang dimana kan terkadang kita tuh nggak sadar dengan mic-nya. Kadang kepencet, oh tiba-tiba langsung mic-nya on. Nah, di mana di sekitar itu sangat gaduh. Sehingga tugas host itu biasanya kalau kita sebagai host, kita memegang kendali, kita bisa langsung membisukan mikrofon dari peserta. Itu tugas kita biasanya. Itu tugas host biasanya. Biasanya ketika dia yang membuat room, pasti dia memegang kendali atas room itu. Jadi dia bisa untuk langsung membisukan mikrofon dari peserta. Kemudian, biasa juga ada peserta yang tiba-tiba gak sadar kalau ternyata kameranya itu on gitu kan. Nah, sedangkan posisi dia pada saat meeting itu, yang namanya meeting virtual kan biasanya ya kita di rumah aja gitu kan. Nah, sambil mematikan kamera seperti yang dilakukan teman-teman sekalian, mungkin pada saat ini
Mematikan kamera mungkin kita tidak sedang dalam keadaan on. Nah, tiba-tiba kamera kita itu on. Sementara dalam keadaan itu kita itu tidak sadar bahwa kamera kita itu on. Sehingga tugas host mengontrol segalanya bisa mematikan kamera. Terkadang ada juga peserta yang misalnya mikrofonnya itu sering on off seperti itu. Jadi kan bisa mengganggu kondusifnya suasana room meeting, sehingga host di situ bisa menegur secara baik-baik. Biasanya itu untuk tidak mengganggu kegiatan meeting, biasanya host itu menegur via kolom chat. Misalnya, tolong Bu Dewiana, mikrofonnya dimatikan. Atau misalnya, tolong Ibu Bu Devri, kameranya di off kan Bu. Nah, kayak gitu. Atau bisa aja semisal pada saat pembukaan, bisa juga pada saat pembukaan itu meminta peserta untuk meng-on-kan kamera, bisa saja ada. Bisa misalnya ada yang tidak meng-on-kan, sedangkan dia dalam keadaan ini kita bisa meng-on-kan atau menegurnya melalui kolom chat. Kemudian memberi peringatan kepada peserta yang dianggap mengganggu. Bisa saja ketika itu sudah beberapa kali kita tegur, bisa kita langsung leave-kan dari room. Kemudian menyebarkan presensi. Jadi tugas host itu menyebarkan presensi di tengah-tengah berlangsungnya meeting. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah acara meeting selesai, jadi moderator kan tadi yang memegang kendali pada saat meeting itu kan moderator. Nah, moderator itu menyerahkan kembali ke host. Nah, host lah yang menutup acara serta menutup room. Jadi yang menutup acara itu host dan menutup room juga itu adalah host karena host yang memegang kendali terhadap room. Next. Apa tugas moderator? Nah, tugas moderator itu dalam virtual koordinator training yang saya ikuti, jadi moderator itu yang pertama sebelum meeting dilaksanakan, dia membuat flyer, karena tadi si host itu membuat room, jadi si moderatornya membuat flyer, kemudian mempersiapkan CV presenter. Jadi sebelum terlaksananya acara, CV atau kurikulum vitae atau biodata dari presenter itu harus sudah ada di tangan host. Harus sudah ada di tangan moderator. Jadi moderator itu harus mencari tahu siapa sih presenter yang akan saya dampingi pada saat meeting nanti. Jadi itu sangat perlu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian saat meeting apa tugas dari moderator? Yang pertama, memperkenalkan tema presentasi atau tema materi yang akan dibawakan oleh presenter pada kegiatan itu. Kemudian memperkenalkan presenter. Nah, jadi kita memperkenalkan. Jadi setelah kita tahu siapa presenter kita yang akan kita dampingi, nah tentunya kita harus memperkenalkan presenter kita kepada peserta atau peserta kegiatan kita. Jadi kita harus memperkenalkan presenter kita gitu. Nah, gunanya apa untuk memperkenalkan presenter? Jadi biasanya kita sebagai peserta, wah siapa sih presenternya? Nah, temanya apa? Misalnya temanya tentang beasiswa, mencari beasiswa misalnya ke luar negeri ya. Jadi otomatis presenter yang kita hadirkan adalah presenter yang memiliki pengalaman. Jadi bukan hanya memiliki pengalaman, jadi dia mendapatkan beasiswa dan ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jangan temanya beasiswa ke luar negeri, sedangkan presenter atau pematerinya itu adalah yang tidak pernah mendapatkan beasiswa gitu. Pernah ke luar negeri mungkin, tapi tidak pernah mendapatkan beasiswa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk presenter itu sendiri, kita harus menyesuaikan dengan tema yang kita bawakan atau tema presentasi yang akan dibawakan atau sesuai dengan tema meeting kita pada kegiatan tersebut. Kemudian tugas moderator itu mengatur waktu presentasi. Jadi biasanya kan
ketika ada biasanya kan pada suatu kegiatan offline itu biasanya moderator. Waktunya berapa menit moderator? Nah, terkadang seperti itu. Jadi yang mengatur waktu presentasi itu adalah moderator. Kemudian membuka dan menutup sesi tanya jawab. Jadi ketika sudah sesi tanya jawab, yang membuka adalah moderator, kemudian menutup juga adalah moderator. Mempersilahkan peserta untuk bertanya itu adalah moderator juga. Kemudian mengkondusifkan suasana meeting, ya tentunya itu adalah tugas moderator. Jadi menghidupkan suasana meeting itu juga tugas moderator misalnya ya. Ada yang bertanya, nah mungkin tidak ada yang bertanya. Nah disitulah skill dari moderator sehingga bagaimana bisa menghidupkan, bisa misalnya memancing dulu kah dengan apa, kan seperti itu, atau misalnya menunjuk peserta langsung secara langsung kan, ya mungkin ada pertanyaan dari bapak ini gitu, itu memancing namanya, sehingga suasana dalam meeting kita itu tidak satu arah tetapi terjadi komunikasi dua arah, jadi suasananya itu kondusif untuk meeting ya, seperti itu. Kemudian setelah meeting. Nah, setelah meeting moderator itu apa sih tugasnya? Nah, setelah meeting, setelah si presenter menyampaikan closing statement-nya dan presenter menyerahkan ke moderator, maka moderator sebaiknya menyimpulkan materi yang telah dibawakan presenter. Nah, itu tugas dari moderator, itu sebaiknya menyimpulkan materi yang dibawakan oleh presenter agar kiranya peserta yang terkadang masih bingung atau masih apa itu bisa disimpulkan oleh moderator. Jadi itu bahan catatan juga. Kemudian menutup kegiatan meeting dan mengembalikannya ke host. Jadi yang menutup kegiatan meeting kita itu adalah moderator. Nah, setelah menutup kegiatan meeting, kembalikan ke host. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian tugas dari sebelumnya saya ucapkan kepada rekan saya, Bapak Suryadi Priyanda, selamat datang, Pak. Nah, saya lanjut. Kemudian tugas presenter. Nah, tugas presenter itu apa? Nah, sebelum meeting, pastinya membuat materi. Jadi, jangan kepepet membuat materi. Sebagai presenter itu jangan kepepet dalam hal membuat materi. Sebaiknya materi itu kita persiapkan karena 80% keberhasilan presentasi seorang presenter itu ketika presenter menguasai materi yang ia bawakan. Jadi, teman-teman atau rekan-rekan yang ingin menjadi presenter sebaiknya menguasai materi terlebih dahulu. Kemudian tugas presenter saat meeting itu apa? Yang pertama, mempresentasikan materi yang telah dia buat, menjawab pertanyaan peserta pada saat sesi tanya jawab, kemudian memberikan closing statement. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Memberikan closing statement saat akhir meeting itu sangat perlu oleh presenter. Jadi itu semacam kata-kata atau bagian dari kesimpulan yang bisa saja closing statement ini bisa untuk mengakhiri atau bisa untuk memotivasi atau memberi sedikit pesan atau biasanya seperti apa ya? Memberikan pesan yang langsung mengena gitu untuk beberapa peserta meeting. Nah, kemudian setelah meeting itu biasanya ada ada presenter yang bisa cukup untuk salam-salaman atau say hello dengan peserta, atau ada juga presenter atau pemateri itu yang
dia mengevaluasi diri, biasanya dia meminta feedback dari peserta tentang penampilan. Jadi mungkin rekan-rekan teman-teman sekalian biasanya kan ketika sudah berakhir materi, ini masih dalam acara tapi berakhir materi, biasanya ada angket. Ada angket yang disebar. Biasanya itu adalah angket yang dibuat oleh presenter atau pemateri untuk mengoreksi atau dia itu ingin meminta feedback tentang penampilannya pada saat itu. Biasa ada seperti angket atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk sebagai feedback untuk presenter seperti itu. Nah, cukup sekian tadi yang saya bawakan materinya how to organize. Jadi dalam mengorganisir suatu virtual meeting itu diperlukan beberapa kolaborasi untuk mendapatkan suatu kegiatan meeting yang baik untuk mensukseskan kegiatan meeting kita. Nah, berikutnya, materi berikutnya yang saya bawakan adalah membuat flyer menggunakan Canva. Jadi ini membuat flyer dengan menggunakan salah satu platform online yaitu Canva. Jadi kenapa sih? Pasti mungkin teman-teman bertanya, kok tiba-tiba ada membuat flyer, ada apa? Jadi sebenarnya dalam Virtual Coordinator Batch 8 ini tuh kami mempelajari banyak hal. Jadi salah satunya yang tadi mengelola virtual meeting, kemudian ada yang namanya membuat presensi, membuat room, kemudian mengupload video ke YouTube, kemudian ada yang namanya membuat flyer, kemudian ada juga jadi mengupload link-link tugas ke dalam link-link atau kantong tugas itu adalah tugas kita. Cuman karena berhubung waktunya, jadi kita bisa memilih salah satu dari skill set yang ada dalam Virtual Coordinator. Jadi saya memilih untuk membuat flyer menggunakan Canva. Jadi Canva ini adalah salah satu aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk membuat flyer. Jadi saya buat ya seperti ini. Nah, oke, kita langsung praktek aja secara online. Jadi kita masuknya di canva.com. Jadi buka Google kalian atau buka pencarian, kemudian klik www.canva atau ketik aja lah Canva. Setelah itu nanti muncul www.canva.com. Nah, kalian ketik yang ini www.canva.com. Nanti akan muncul, bukan seperti ini langsung yang muncul. Nanti yang muncul itu adalah seperti ini. Tunggu ya, saya ulang dulu supaya kita bisa sama-sama ya. Saya ketik aja. Jadi di sini saya ketik aja Canva gitu kan. Canva. Jadi ketika kita sudah mendaftar, itu langsung seperti ini tampilannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya kita mendaftar dulu. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi di Canva ini ada yang free dan ada yang berbayar. Biasanya free itu bisa kita gunakan dengan cara trial atau biasa sekitar 30 hari itu free. Nah, selebihnya itu berbayar. Jadi kita menggunakan yang free aja ya Bapak Ibu.
Nah, setelah kalian mendaftar, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mendesain bisa, jadi di Canva itu bukan hanya flyer atau bukan hanya flyer saja, tetapi bisa kita membuat presentasi secara online, bisa dilihat di sini. Kemudian kita juga bisa membuat poster, flyer, infografik, Instagram post. Mungkin teman-teman sekalian yang sangat sosial media. Nah, ini kita bisa menggunakan Instagram post. Mendesain logo bisa. Kemudian banyak lah, resume, newsletter, CD cover. Pokoknya untuk mendesain ini luar biasa cantiknya. Saya recommended banget dengan Canva ini karena saya juga pengguna ya. Nah, di sini kita bisa desain. Jadi misalnya ya, kayak kemarin itu saya mendesain sebuah flyer seperti ini. Tapi di sini tuh saya menggunakan Instagram post. Instagram post. Jadi itu tadi itu kita bisa memilih. Nah, kita di sini aja ya untuk jadi saya perkenalkan. Jadi ketika kita klik nanti akan muncul seperti ini, akan muncul layar seperti ini. Nah, ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan, yang akan kita gunakan pada saat mendesain. Jadi ini tuh sangat mudah digunakan karena sudah tersedia. Oke, kita mulai di page kosong ya. Misal saya mau ganti template ya. Nah, ini ada beberapa pilihan template yang sangat cantik-cantik yang kita bisa gunakan. Nah, misalnya kita pilih yang inilah ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung tampilannya seperti ini. Tetapi yang ini itu juga bisa kita pindah-pindahkan Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita klik, set. Nah, ini kita bisa pindah-pindahkan. Kemudian yang ininya kita juga bisa ganti. Atau misalnya nggak mau yang ini, kita bisa tambahkan teks. Nah, di sini ini dengan huruf T. Kemudian ini ada elemennya. Di sini elemen-elemen kita bisa tambahkan apa-apa aja. Misalnya ya seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengupload foto, nah ini juga ada frame. Jadi misalnya kita mau memasukkan foto, tinggal klik ini aja. Kemudian import foto kalian dari galeri laptop kalian dengan cara upload. Nah, misalnya jadi ini sudah ada di sini, caranya itu kita upload media. Nah, kemudian kita pilih device. Nah, pilih dari galeri laptop kalian. Nah, ini banyak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian karena di sini saya itu udah ada, jadi tinggal saya masukkan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga mau yang seperti ini, bisa. Tinggal kita masukkan lagi. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini sangat mudah gitu. Tinggal kita masukkan foto ke dalam bentuk yang ada frame seperti ini. Nah, fotonya nanti akan menyesuaikan bentuk tersebut. Saya seperti ini. Saya seperti ini. Mau yang segi 4 boleh. Ambil lagi. Nah, ini bentuknya segi 4. Nah, itu terserah kreasi. Kemudian kita kecilkan. Nah, misalnya judulnya ini apa ya? Saya ambil misalnya judulnya pembuatan media
pembelajaran menggunakan Xplay misalnya ya. Xplay, aplikasi Xplay. Nah, yang ini tinggal kita panjangkan. Nah, ketika kita memindahkan, tunggu sampai ada panah seperti ini. Nah, baru kita bisa pindahkan. Kita kecilkan, misalnya tuh. Nah, untuk mengecilkan tulisannya tinggal tekan ini aja. Ini yang di atas. Di sini ada fitur untuk memilih jenis tulisan, untuk mengecilkan ukuran tulisan atau ukuran font. Kemudian ini warna dari font. Ini bold, berarti ini tidak masuk bold. Ini miring, ini rata kiri, ini point. Ini kalau misalnya dalam bentuk list-list ini boleh, tapi saya tidak ingin memakainya. Kemudian ini jarak atau spasi, dan ini adalah efek. Jadi efeknya di sini juga itu ada. Nah, ini kalau kita misalnya mau membuatnya transparan atau tidak. Karena ini masih kebesaran, maka saya akan kecilkan. Nah, ini kita bisa ini. Nah, kita bisa ganti jenis tulisannya. Misalnya Bapak Ibu saya mau gantinya dengan ini. Nah, atau misalnya saya maunya seperti ini dia. Menggunakan atau ditaruh di tengah gini. Nah, atau seperti ini. Nah, kemudian misalnya backgroundnya ini ya, kita kan ini kan backgroundnya ini kan putih polos yang di belakangnya. Misalnya kita mau dia dalam bentuk ini, jadi kita klik sampai yang ininya biru ujung, dari dia membentuk kotak. Nah, berikutnya kita klik aja yang ini. Kita klik bukan foto sih, background. Nah, kita ini, kemudian kita klik ya. Nanti backgroundnya itu akan terganti warnanya misalnya. Atau kita mau ganti yang ada ininya. Ada Nah, seperti ini misalnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa atau Ananda bisa menyesuaikan tergantung dari selera kita dan tujuan yang flyer itu apa. Itu tergantung kita menyesuaikannya seperti apa. Nah, kita pakai ini. Nah, bisa. Kalau misalnya kita ternyata lebih bagus yang desain yang tadi, ya bisa aja tekan Ctrl Z, udah undo sendiri tuh. Nah, ini kemudian kalau saya mau buatnya di sini. Nah, di sini sih elemen yang paling penting, misalnya di sini banyak tersedia kayak gradien-gradien seperti ini misalnya ya. Saya mau misalnya saya tambahkan seperti ini. Misalnya saya nggak suka yang ini, nah ini udah dihapus aja. Saya mau pakai ini aja. Nah, bisa seperti ini misalnya ya. Atau saya mau gambar ini gitu kan. Tapi karena ini sudah bagus, tinggal kita kecilkan sih. Nah, seperti ini. Jadi bisa semuanya itu bisa kita kita atur sedemikian rupa sampai bagaimana kita menghasilkan sebuah flyer yang baik. Misalnya kita juga ingin menggunakan line.
ini contoh flyer yang saya buat dengan Canva. Jadi di sini saya copy aja ya, biar nggak ini. Misalnya ini copy di sini ya. Nah, seperti ini. Misalnya yang ini saya mau ganti ya. Nggak jadi pakai ini misalnya ya. Saya mau yang ininya diturunkan karena saya mau seperti ini. Nah, saya mau ini diturunkan. Nah, karena misalnya ya kita ini background merahnya bunganya terlalu terlalu menyala gitu, nanti tulisannya nggak kelihatan. Kita bisa buat transparan set. Nah, atau misalnya kita taruh di sini. Nah, saya seperti ini. Terus saya masukkan nama saya. Nah, di sini kita bisa bawa seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Nah, jadi yang watermarknya, elemen-elemennya itu kita bisa ambil dari sini Bapak Ibu. Terserah kalian mau pilih seperti apa. Misalnya saya mau pakai, di sini ada pilihannya banyak. Misalnya saya mau menggunakan apa ya namanya, sparkle misalnya ya. Nah, saya gunakan sparkle ini kan. Nah, nanti dia akan tampil di sini, tinggal klik aja. Kemudian kita bawa ke page. Misalnya saya mau pakai ini kan. Nah, ini tuh misalnya saya mau taruhnya di sini, tapi ini dia menutupi dia menutupi foto saya. Jadi saya mau menaruhnya itu di belakang foto, itu bisa. Kita klik kanan, terus tekan send backward. Kalau belum lagi kita tekan send to back. Nah, seperti ini. Jadi yang di depan foto kita itu udah di belakang foto lagi kan. Nah, atau misalnya mau pakai yang ini misalnya ya. Nah, itu untuk menghias foto kita. Bisa aja seperti ini. Atau kita kecilkan lagi. Nah, atau misalnya jangan yang ini deh. Nah, kita atur. Untuk mengatur tampilan, itu kita bisa tekan yang ini, yang di bawahnya ada tulisan 75%. Nah, kita mau lihat dalam bentuk kecil, gede, itu tergantung kita. Kemudian kalau kita mau membuat full layar, kita bisa tekan yang tadi untuk memperkecilkan untuk memperkecilkan layar. Kita bisa tekan yang ini untuk melihat secara full screen. Kalau mau tekan exit full screen, bisa tekan escape pada keyboard. Nah, ini kita bisa lihat di yang biru-biru ini. Di sini ada tulisan all change save. Jadi all change save ini artinya semua komponen yang telah kita buat, misalnya yang tadi yang kita buat adalah yang ini. Yang ini berarti ini sudah tersave semua. Tapi misalnya ya, saya pindahkan yang ini ke sini. Coba perhatikan, di sini tulisannya menjadi unsaved change, artinya belum tersimpan. Tapi nanti dia akan tersimpan secara otomatis. Karena ini
dia secara online, jadi selama ada jaringan, dia akan menyimpannya beberapa detik setelah kita memindahkan. Jadi kita bisa lihat, nah ini unsaved change, berarti kita tunggu. Nah ini sudah all change save, jadi ini sudah berubah, jadi kita ini sudah apa yang kita buat ini sudah tersimpan. Berikutnya kita misalnya ya, saya mau menggunakan siang ini misalnya ya. Nah ini bisa diputar, kemudian saya mau menaruhnya di sini misalnya. Nah tak mengapa, tapi ini akan menutupi tulisan. Bisa aja kita seperti ini kan. Nah ini tulisannya masih terlalu belum kelihatan Bu, bisa aja kita samar-samarkan. Nah seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk gambar-gambar yang akan kalian gunakan dan memang tidak ada di sini seperti misalnya logo Google Meet ini, kalian bisa cari secara online. Setelah itu kalian download, nanti kalian bisa upload. Nah, seperti cara saya tadi yang saya ajarkan. Kemudian di situ setelah kalian misalnya seperti ini, itu masih bisa kita tambahkan efeknya. Nah, tapi dalam efek untuk yang trial ini, karena kita menggunakan yang free atau istilahnya gratisan, sehingga tidak semua fitur-fitur itu tersedia. Jadi seperti background remover ini. Ini nanti ada pada saat serinya ini seri berbayar atau seri premiumnya lah ceritanya. Jadi kalau seri yang untuk gratisannya itu nggak ada, tapi bisa saja sih kalau misalnya cuma background aja kita bisa remove-nya secara online. Ada kok aplikasi online juga yang meremove background. Nah, di sini ada filter, ada crop. Jadi ini misalnya kita mau crop yang gambar tadi. Nah, ini bisa. Tinggal kita seperti ini. Kemudian kita crop. Nah, kita pindahkan misalnya ke sini. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam di dalam Canva ini sangat baik, sangat menarik menurut saya karena ini tuh sudah mengikuti kekinian. Biasanya kalau offline saya menggunakan publisher, cuman publisher itu kurang cantik untuk zaman sekarang. Tapi mungkin kalau yang jago-jago membuat itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang kekinian atau yang ini teman-teman bisa menggunakan si Canva ini. Nah, misalnya ini kita bisa ganti tulisannya, kita bisa ganti warnanya juga biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini free-nya bisa. Jadi yang ini tuh kita ambil yang elemen-elemen komponen yang seperti ini, itu bisa kita ambil di elemen. Jadi di elemen ini kita bisa mainkan di elemen. Jadi banyak tergantung kalian. Jadi bukan hanya yang ada saat yang kita lihat. Ini masih banyak pilihannya birthday, Instagram. Nah, misalnya logo-logo Instagram, WhatsApp, logo-logo WhatsApp, Facebook, Gmail, email. Ini sangat-sangat lengkap. Kemudian location, bahkan sampai location seperti ini tuh ada.
Jadi ya sangat memudahkan kita untuk membuat suatu flyer yang menarik ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai sini saja saya memperkenalkan. Kalau misalnya ada yang ingin, tadi juga saya sudah sampaikan tutorialnya. Kalau misalnya ada yang bertanya, terakhir ya, sebentar saya lupa. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, nah gimana cara kita menyimpan? Nah, ketika sudah jadi seperti ini, anggaplah seperti ini ya. Misalnya yang ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, gimana cara kita menyimpannya? Nah, cara menyimpannya kita klik di ujung kanan atas, download. Nah, setelah download, kita pilih tipe seperti apa. Misalnya mau PNG, JPEG. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Misalnya saya mau pakai yang JPEG aja, karena ini saya mau sebar ke sosmed yang tidak boleh terlalu kapasitasnya besar misalnya. Nah, yang terlihat kan yang ini, pay and download. Tapi kalau kita pakai pay and download artinya kita bayar. Jadi kita klik yang di bawahnya, download a free watermark draft. Jadi kita download seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tekan yang tanda silang aja. Jadi nanti hasil download kita ada di pojok kiri bawah. Sorry. Mana tadi? Tunggu. Karena saya malas untuk ini, saya download dulu aja. Nah, ini sudah terdownload. Ini tinggal kita silang aja. Open, nah kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ini tinggal kita tekan download. Kemudian saya ulang lagi, kita ambilnya jangan yang ini, tapi yang di bawahnya. Download a free watermark draft. Nah, seperti itu. Mungkin dari cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Atau bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, bagi yang malu-malu bisa bertanya di kolom chat, atau bisa aja langsung tinggal nyalakan mikrofonnya, kemudian bertanya. Seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah bukan? Iya, di sini ya, oke, dari Ibu Mirna. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah aplikasi Canva bisa digunakan di handphone, Kak, Bu? Bisa, bisa Bu. Jadi aplikasi Canva itu ada juga di handphone. Tinggal kita cari di Play Store, ketik Canva, C-A-N-V-A, tuh sudah ada. Jadi ketik Canva, kalian cari di Play Store, itu ada kok Bu. Tutorialnya mirip-mirip saja. Tinggal kita geser-geser, tinggal kita ketik-ketik apa yang ingin kita inikan. Oke, terima kasih Bu Mirna. Ada lagi Bapak Ibu? Misalnya mau bertanya tentang, mungkin ada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan guru ada yang ingin bertanya mengenai tentang VCT
boleh tentang virtual coordinator training. Boleh, semoga nanti setelah ini ada virtual coordinator training batch 9. Mungkin bulan-bulan 6 atau bulan-bulan 7 itu ada. Jadi VCT ini saya perkenalkan sedikit. Ini adalah satu program pelatihan yang dimana memang sebelum pandemi ini memang sudah ada. Saya juga sebelumnya sudah pernah mengikuti yang di VCT batch 3. Jadi memang itu tahun 2019 itu memang sudah ada yang dimana dia memang sasarannya adalah waktu itu adalah revolusi industri 4.0 di mana semuanya sudah berbasis online kan, sehingga dari Seameo tersendiri ini sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan jauh sebelum pelatihan-pelatihan secara virtual jauh sebelum pandemi ini ada gitu. Jadi VCT ini adalah dia di bawah naungan dari Seameo, jadi Persatuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan se-Asia Tenggara. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan tutup kegiatan diseminasi saya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan serta Ananda yang telah berhadir dalam kegiatan diseminasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Jin, ada Cinta yang kita screenshot kan yang ada muka aku sebagai pemateri. Hindi, stop.